Namanya Rusyanto Atmojo, anak kedua dari dua bersaudara keturunan Suwardi Atmojo. Kakak Rusyanto, Rudianto Atmojo, lebih dulu mangkat di usia 7 tahun karena terserang penyakit malaria. Penyakit endemik itu banyak menelan korban di desa Randu Hinggil, termasuk Rudianto yang mulanya digadang-gadang menjadi penerus kejayaan keluarga Atmojo. Pilihan jatuh pada Rusyanto. Ia bukan pewaris biasa. Sejak kecil, ia dibesarkan di tengah dua dunia. Dunia industri batik yang penuh perhitungan dan dunia mistik yang keluarga Atmojo tidak pernah benar-benar dijelaskan sebab musababnya. Rusyanto tumbuh bersama cerita-cerita samar para tetua pabrik tentang leluhur yang bertapa, perjanjian yang tak boleh dipertanyakan, dan kewajiban-kewajiban yang harus diwarisi tanpa syarat. Rusyanto tidak tampak ambisi membesarkan warisan keluarga Atmojo. Ia memilih menjadi pemuda sepi dan tenang, menikmati duduk di serambi pabrik, memperhatikan para pembatik tua bekerja sambil menyimak suara malam yang selalu membawa bisikan samar khas Randu Hinggil. Hingga hari itu datang, Srikanti masuk pabrik pertama kalinya. Ia tiba lebih pagi dari pekerja lainnya. Matahari belum sepenuhnya naik. Udara Randu Hinggil masih membawa embun dingin yang menusuk. Pabrik tampak sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang biasanya riuh oleh bunyi canting dan percakapan para pembatik. Srikanti yang mengenakan baju merah perlahan melangkah ke lorong panjang yang masih remang. Hanya 1-2 lampu minyak yang menggantung menyisakan bayang-bayang panjang di dinding pabrik. Di tengah keheningan itu, ia melihat sesuatu. Seorang pembatik tua perempuan duduk di salah satu lapak pembatik. Badannya condong ke depan, cantingnya bergerak perlahan di atas mori putih. Kepala mbah itu menggunakan sanggul dan punggungnya tampak membungkuk. Seperti terlalu lama hidup di antara panas malam lilin, Srikanti mendekat, mencoba memecah keheningan. "Mbah, niki batik motif nopo?" Canting itu berhenti. Mbah tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan, sangat pelan, seolah sendi-sendinya berkarat. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk orang yang hidup. Matanya seperti berembun. Namun ia tersenyum, senyum kecil yang terasa dingin. "Selamat datang, Bu. Randu Hinggil sudah menunggumu lama." Nada suaranya datar, seperti bukan suara manusia, melainkan gema yang dipaksa keluar dari tenggorokan kering. Srikanti menelan ludah. "Menunggu saya?" Mbah itu kembali menggoreskan canting. Asap tipis membumbung dari lilin panas, mengukir bentuk-bentuk aneh seperti tangan-tangan kecil yang meraih ke atas. "Setiap tumbal yang baik selalu datang lebih pagi dari yang lain," gumam si mbah. Ucapan itu membuat darah Srikanti serasa berhenti mengalir. Srikanti tak mampu menahan kebekuan syarafnya hingga ada suara dari arah belakang. "Srikanti, kamu sudah datang, Tonduk." Suara itu milik Suwardi Atmojo. Srikanti hendak menunjuk ke arah mbah di lapak. Namun ketika ia menoleh kembali, lapak itu kosong, benar-benar kosong. Kain mori masih tergeletak, tetapi kursinya dingin, seolah tak pernah diduduki siapapun. Suwardi tidak menyadari apapun. Suwardi bergegas pergi dan meminta Srikanti menemuinya setelah pekerja yang lain datang. Srikanti berdiri beberapa detik, menahan napasnya yang tercekat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya salah lihat, hanya gugup di hari pertamanya. Namun, rasa penasaran mendorongnya melangkah lebih dalam ke lorong produksi. Meja-meja membatik berderet panjang, seperti ribuan pasang mata kosong yang mengawasinya lewat motif mori yang belum terisi. Semakin ia menyusuri lorong, semakin dingin udara terasa. Lalu ia melihatnya lagi. Mbah tadi berjalan perlahan melewati deretan meja.
Tubuhnya seperti mengambang, tidak terdengar langkahnya sama sekali. Ia menuju ke balik tirai mori panjang yang menggantung sebagai sekat ruang penyimpanan. Tirai itu bergoyang kecil. Mbah itu masuk ke baliknya. Srikati mempercepat langkah. Ia memastikan yang ia lihat benar. Saat tangannya menyentuh kain tirai itu, seseorang muncul dari sisi lain lorong dan Srikanti langsung menabrak dadanya. Napasnya hilang seketika. Srikanti baru saja menabrak pewaris pabrik batik, Rusyanto Atmojo. Perkenalan pertama mereka justru lahir dari ketakutan. Rusyanto menatap wajah Srikanti yang pucat dan gemetar.